Shalom adik-adik sekolah minggu. Haleluya. Haleluya adik-adik. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian kita, jika bukan karena Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, punya Allah yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami, karena Tuhan masih memelihara kami hingga pada hari ini. Kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semuanya karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Oleh sebab itu kami undang Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami, memimpin ibadah kami ini baik dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ayo siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Yuk kita nyanyikan pujian yang satu ini, aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Ikut
adik-adik kita sudah memuji, menyanyi, dan melompat bagi Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita dengan kita menyanyikan pujian kita, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan hari ini Kak Evi bisa menyapa lagi kalian semua. Satu sukacita yang besar dan Kak Evi harap setiap adik-adik sekolah minggu ketika berada di rumah masing-masing ada sukacita Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan setiap adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini Kak Evi mau kasih satu tema firman Tuhan dengan judul 3 kata ajaib. Adik-adik tahu nggak 3 kata ajaib itu apa saja? Yang ketika adik-adik gunakan kata ajaib itu mampu mengubah hidup adik-adik, bahkan mampu mengubah hidup orang lain. Wah, apa saja ya? Kata ajaib yang pertama adalah apa? Coba ini, sorry, maaf. Nah, kata maaf ini adalah kata ajaib yang pertama. Adik-adik, kata ini dapat kamu gunakan ketika kamu melakukan suatu kesalahan kepada seseorang dan kamu harus mengucapkan kata maaf. Entah itu kepada mama, kepada papa, kepada guru di sekolah, ataupun kata sekolah minggu, kepada teman, bahkan terutama ketika kita bersalah kepada Tuhan. Kita harus mengatakan maaf atau bahasa Inggrisnya sorry. Nah, yang kedua, kata ajaib kedua yang kalau kita gunakan itu punya fungsi yang sangat besar, yaitu kata apa ini adik-adik? Gambar ini. Ini adalah gambar 2 orang yang saling menolong. Jadi kata ajaib kita yang kedua adalah tolong. Nah, kalau kata tolong ini kamu pakai ketika kamu membutuhkan pertolongan dari seseorang. Ketika kamu membutuhkan pertolongan, kamu bisa menggunakan kata tolong aku atau mari bantu aku, seperti itu. Dengan menggunakan kata seperti tolong berarti kita menghargai seseorang.
Dan Kak Evi harap adik-adik sekolah minggu di rumah suka menggunakan kata ini ketika kamu meminta bantuan atau pertolongan dari seseorang, baik itu yang lebih besar dari kamu maupun yang lebih kecil dari kamu. Maka orang-orang di sekitarmu akan menyukaimu. Dan yang ketiga adalah kata apa ini adik-adik? Thank you, atau bahasa Indonesianya terima kasih. Nah, ini kata ajaib ketiga yang bisa adik-adik pakai. Adik-adik dapat menggunakan kata ini untuk berterima kasih ketika adik-adik mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Kak Evi harap ketiga kata ajaib ini dapat adik-adik pakai ketika adik-adik membutuhkan pertolongan. Nah, hari ini Kak Evi mau membahas salah satu kata ajaib dari ketiga kata ini, yaitu kata terima kasih. Adik-adik, kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Nanti adik-adik boleh membacanya di rumah masing-masing bersama mama dan papa. Hari ini Kak Evi mau menjelaskan bahwa di dalam kisah ini ada 10 orang yang terkena penyakit kusta. Adik-adik tahu nggak penyakit kusta itu apa sih? Penyakit kusta itu penyakit yang menyerang bagian kulit kita dengan tanda ada bercak-bercak berwarna putih di dalam atau sekitar kulit kita. Lalu bercak-bercak putih itu makin lama makin melebar, kadang-kadang membuat luka. Bahkan penderita yang terkena penyakit ini fatalnya bisa sampai jari-jarinya putus, dan itu sangat menyedihkan. Bahkan di perjanjian lama maupun baru, Alkitab menulis bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit kutukan. Orang-orang yang terkena penyakit kusta ini orang-orang yang sangat menderita karena pada zaman itu nggak ada obat adik-adik. Jadi mereka sangat ketakutan. Bahkan mereka nggak boleh dekat-dekat sama orang lain. Mereka tinggalnya di gua-gua atau tempat-tempat yang terpencil jauh dari kerumunan orang-orang. Orang-orang yang terkena penyakit kusta kalau melewati banyak orang mereka harus berteriak, aku najis atau aku kotor gitu. Apapun yang mereka sentuh pasti bisa terkena kusta. Jadi hidup orang-orang yang terkena penyakit kusta itu orang-orang yang sangat menderita. Nah adik-adik, di dalam kisah ini ada 10 orang yang terkena penyakit kusta. Ketika mereka dengar bahwa Tuhan Yesus itu akan datang, mereka senang sekali karena mereka sudah sering dan banyak kali mendengar tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Baik Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, orang lumpuh dapat berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli mendengar. Dan mereka juga yakin penyakit kustaku pun pasti bisa sembuh. Karena itu mereka datang dan mencari Yesus. Karena nggak boleh dekat-dekat, dari jarak yang sangat jauh mereka berteriak, Yesus tolong kami mau sembuh, katanya seperti itu. Waktu mereka berteriak-teriak memanggil Yesus, timbullah belas kasihan di hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus tanya sama mereka, kamu maunya apa dari aku? Lalu mereka bilang, Yesus kami mau sembuh. Lalu Yesus bilang, oke, sekarang kamu pergilah kepada para imam, tunjukin dirimu ke sana. Nah adik-adik, sebenarnya orang kusta itu belum sembuh waktu Yesus bilang seperti itu. Tapi mereka berjalan dengan iman mereka, pergi menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Dalam perjalanan mereka ke sana, tiba-tiba 10 orang yang terkena penyakit kusta itu sembuh semuanya. Tubuh mereka kembali sehat, kulit mereka kembali sembuh, dan mereka bersuka cita. Mereka bergirang-girang karena mereka itu sudah sembuh. Tapi di antara 10 orang yang sembuh dari penyakit kusta itu, hanya 1 yang kembali kepada Tuhan Yesus. Dia berlari dengan semangatnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dia katakan, Tuhan Yesus, aku sembuh. Dia bersyukur, dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia bilang bahwa dia sembuh. Tuhan Yesus kaget. Loh, bukannya tadi kalian ada 10 orang? Bukannya kalian semua sudah sembuh? Di mana yang ke-9 orang yang lain? Kenapa cuma kamu yang datang dan mengucap syukur kepadaku? Lalu Tuhan Yesus katakan kepada orang yang terkena penyakit kusta itu,
ayatnya yang ke-19 katakan begini, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Adik-adik, ada 10 orang yang terkena penyakit kusta, semuanya sama-sama sembuh, tapi yang kembali mengucap syukur cuma 1 orang. Orang itu yang datang dan berterima kasih kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu sama. Kita semua dikasih kesehatan yang sama, kita semua diberkati yang sama, kita dikasih mama dan papa yang baik, kita dikasih sekolah yang baik. Sampai hari ini kita baik-baik saja. Tapi kadang-kadang kita lupa salah satu kata ajaib ini, yaitu terima kasih. Kadang-kadang kita suka mengeluh dan lupa bilang terima kasih sama Tuhan. Bangun tidur gak langsung ketemu mama, gak langsung ketemu Tuhan Yesus dan bilang terima kasih, tapi langsung nangis, "Ma, aku mau jajan." Atau kita seringkali lupa untuk bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah jaga aku sepanjang malam, kasih mama dan papa yang baik, kasih kakak-kakak sekolah minggu yang baik, kasih guru-guru yang baik, kasih keluarga yang baik. Kita lupa kata-kata terima kasih. Hari ini kita mau belajar pentingnya menggunakan kata ajaib kita, yaitu terima kasih. Kak Evi harap dalam kehidupan setiap adik-adik sekolah minggu, dalam segala waktu, dalam segala keadaan, belajarlah yang pertama berterima kasih kepada orang tuamu yang sudah membesarkan kamu, menjaga kamu. Yang kedua, berterima kasih sama guru-gurumu, baik guru-guru di sekolah maupun kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, berterima kasih kamu punya keluarga. Yang keempat, yang paling utama, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara setiap adik-adik sekolah minggu. Salah satu bukti Tuhan menjaga kita adalah di tengah-tengah pandemi corona ini, setiap adik-adik masih sehat, masih kuat, masih bisa sekolah minggu, masih bisa sekolah, masih punya mama dan papa. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Dan itu bukti bahwa kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kak Evi harap setiap adik-adik sekolah minggu pakai kata ajaib ini ya. Maaf, tolong, terima kasih. Dengan begitu hidupmu akan berubah dan banyak orang akan diubahkan dengan 3 kata ajaib yang kamu ucapkan. Bahkan Tuhan Yesus pun akan senang ketika kamu bilang kepada Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup, untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus berikan bagiku. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan di rumah. Shalom. Adik-adik, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah kita pada video-video berikutnya. Tetap semangat dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.